Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama yang saya hormati, dosen pembimbing saya, yaitu Profesor Usep Suhud, MSI PhD, selaku pembimbing pertama, dan juga Profesor Dr. Muhammad Rizan, MM, selaku pembimbing kedua. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan Bapak selama dalam penulisan tesis ini. Saya Bella Suryani, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Investigation of E-Customer Loyalty Survey Food and Beverage Pengguna Multi-Aplikasi Transaksi E-Wallet. Dalam presentasi ini, ada beberapa outline yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah background dari penelitian ini, literature review, method research, result and discussion, dan juga conclusion and recommendation untuk tesis ini sendiri. Hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah loyalitas pelanggan sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini juga berlaku untuk bisnis e-wallet, mengingat saat ini begitu tingginya persaingan layanan jasa digital payment seperti e-banking yang semakin ketat. Hal ini didasari oleh kebiasaan konsumen melakukan transaksi non-tunai selama dan juga pasca COVID-19, terutama dalam transaksi food and beverage di kota-kota besar, salah satunya adalah Jakarta. Menurut Nelson dalam Anur pada tahun 2020, pemanfaatan e-wallet dalam keseharian itu banyak dilakukan untuk transaksi makanan dan minuman sebesar 81%, transportasi 72%, dan yang terakhir itu adalah untuk transaksi tagihan, kartu kredit, listrik, dan air itu sebanyak 41%. Sejatinya, e-wallet itu sendiri tidak melulu memberikan keunggulan kepada penggunanya, tetapi juga ditemukan beberapa kelemahan seperti masih terdapat service fee dan admin fee ketika melakukan transaksi food and beverage menggunakan e-wallet. Kemudian, promosi penjualan yang ditawarkan e-wallet belum tentu menarik bagi konsumen untuk melakukan transaksi, karena feedback yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri tidak begitu signifikan, seperti halnya promosi yang ditawarkan adalah 30% up to 3.000 dengan minimal belanja 150.000. Kemudian, tidak semua penjual food and beverage atau tempat menyediakan pembayaran menggunakan e-wallet, seperti di pasar tradisional dan juga tempat lainnya. Saldo e-wallet itu sendiri tidak bisa langsung dicairkan, dan juga ketika kita lupa password untuk transaksi e-wallet itu sendiri, maka kita sebagai konsumen harus melewati proses yang panjang dan waktu yang lama untuk recovery e-wallet kita sendiri. Terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah, apakah sales promotion berpengaruh langsung terhadap customer satisfaction? Yang kedua, apakah perceived easy of use berpengaruh langsung terhadap customer satisfaction? Yang keempat, apakah trust berpengaruh secara langsung terhadap customer satisfaction?
Dan yang kelima, apakah customer satisfaction berpengaruh secara langsung terhadap e-customer loyalty of payment method? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, menguji pengaruh secara langsung sales promotion terhadap customer satisfaction. Kedua, menguji pengaruh secara langsung perceived easy of use terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, menguji pengaruh secara langsung perceived usefulness terhadap customer satisfaction. Yang keempat, menguji pengaruh secara langsung trust terhadap customer satisfaction. Dan yang terakhir adalah menguji pengaruh secara langsung customer satisfaction terhadap e-customer loyalty of payment method. Selanjutnya adalah manfaat yang didapat dalam penelitian ini. Yang pertama itu bagi akademisi, yaitu dapat menambah wawasan dan juga menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya terkait studi peristiwa, terutama pada e-customer loyalty. Kemudian manfaat bagi perusahaan e-wallet, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan loyalitas konsumen e-wallet. Menurut Rizan et al. Pada tahun 2020, loyalitas dalam konteks bisnis adalah penggambaran kesediaan pelanggan untuk terus menggurui perusahaan tertentu dan juga produk serta layanan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, Bunler-Vanik pada tahun 2019 mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan komparatif yang dihasilkan dari perbedaan antara harapan dan juga pengalaman yang sebenarnya terjadi. Son and Kim pada tahun 2020 mengatakan sales promotion dirancang untuk merangsang pembelian yang lebih cepat atau besar-besaran pada suatu produk atau jasa dalam jangka pendek kepada konsumen. Kemudian, Basuki et al. Pada tahun 2020 mengatakan perceived easy of use adalah tingkat keyakinan seseorang bahwa suatu sistem dapat dengan mudah dipahami dan tidak bertemu segala kesulitan dalam melakukan aktivitas tersebut. Menurut Suhut et al. Pada tahun 2021, perceived usefulness merupakan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja mereka. Sally Roses dan Acevedo pada tahun 2022 mengatakan bahwa trust yang dimaksud dalam hal bisnis adalah sikap harapan percaya diri dalam situasi risiko online bahwa data pribadi atau kerentanan seseorang tidak akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama adalah diduga adanya pengaruh langsung sales promotion terhadap customer satisfaction. Hipotesis yang kedua adalah diduga adanya pengaruh langsung perceived easy of use terhadap customer satisfaction. Hipotesis yang ketiga, diduga adanya pengaruh langsung perceived usefulness terhadap customer satisfaction. Hipotesis yang keempat, diduga adanya pengaruh langsung trust terhadap customer satisfaction. Dan hipotesis yang kelima adalah diduga adanya pengaruh langsung customer satisfaction terhadap e-customer loyalty of payment method. Tempat dan waktu dilakukan penelitian ini berlokasi di Jakarta dan sekitarnya, yang dilakukan pada tanggal 22 September sampai dengan 30 September tahun 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna e-wallet dan juga objeknya aplikasi multi-payment e-wallet. Populasi dalam penelitian ini adalah infinite atau tidak diketahui
Dan juga penelitian ini mengambil sampel minimal 200 responden. Untuk penelitian ini sendiri menggunakan metode kuantitatif dengan confidence sampling untuk metode samplingnya. Selanjutnya, data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei, metode survei elektronik menggunakan Google Form yang disebar atau didistribusikan melalui WhatsApp, Line, dan juga Instagram. Teknik analisis dalam data menggunakan 3 tahap. Yang pertama itu menguji validitas data. Data dinyatakan valid apabila nilai korelasi di atas 0,4. Juga yang kedua, menguji reliabilitas. Data dapat dinyatakan reliable ketika nilai Cronbach alpha melebihi atau lebih besar dari 0,6. Yang terakhir adalah melakukan uji analisis SAM dengan melihat good of fit sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nilai chi-square sama atau lebih besar dari 0,05. Yang kedua, GFI dengan nilai sama atau lebih besar dari 0,90. Kemudian RMSEA dengan nilai sama atau lebih kecil dari 0,08. Selanjutnya ada AGV sama atau lebih besar dari 0,9. Juga CFI dengan nilai sama atau lebih besar dari 0,9. Selanjutnya ada TLI dengan nilai sama atau lebih besar dari 0,95. Dan yang terakhir adalah CMIN atau DF dengan cut off value minimal lebih kecil atau sama dengan 0,08. Total responden yang diterima dalam penelitian ini adalah 203 responden yang telah memenuhi kriteria penelitian ini. Berdasarkan hasil survei, rata-rata responden menggunakan lebih dari satu e-wallet yang ada. Untuk profil responden itu sendiri, berdasarkan gender, perempuan terdiri dari 137 responden dan laki-laki 66 responden. Untuk umur responden sendiri, di bawah 20 tahun ada 2 orang, 20-24 tahun ada 68 responden, dan juga 25-29 tahun ada 88 responden, 30-34 tahun ada 18 responden, 35-39 tahun ada 12 responden, kemudian 40-44 tahun ada 2 responden, dan yang terakhir umur di atas 50 tahun atau lebih terdapat 3 responden. Selanjutnya, untuk pendidikan terakhir yang telah ditamatkan oleh responden, belum atau kurang dari SLTA terdapat 3 responden, pendidikan terakhir SLTA 18 responden, diploma 67 responden, sarjana 102 responden, dan juga untuk master atau doktor itu terdapat 13 responden. Status pernikahan responden itu sendiri, single terdapat 142 responden, menikah 59 responden, berpisah atau cerai 2 responden. Selanjutnya adalah status pekerjaan responden. Responden sebagai pelajar itu terdapat 20
responden, tidak bekerja 11 responden, bekerja 161 responden, memiliki usaha sendiri itu ada 11 responden. Untuk uji validitas dan reliabilitas data, pada variabel e-customer loyalty of payment method dinyatakan reliable karena nilai cronback alpha memenuhi syarat di atas 0,6 dengan nilai cronback alpha yang diperoleh adalah 0,911. Sedangkan untuk validitas data, rata-rata dalam penelitian ini juga dapat dikatakan sudah valid karena semua indikator loyalitas pelanggan ini melebihi standar yang ditentukan, yaitu di atas 0,4. Sama halnya dengan customer satisfaction, dinyatakan reliable dan juga valid karena diketahui bahwa cronback alpha 0,902 yang dimana ya nilai ini melebihi dari standar yang telah ditentukan. Juga dengan faktor loading atau validitas dari data itu sendiri dapat dinyatakan valid karena hasil faktor loading yang diperoleh melebihi dari standar yang telah ditentukan, yaitu di atas 0,4. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas pada sales promotion dan juga perceived easy of use. Pada sales promotion, data dapat dikatakan reliable karena diketahui nilai cronback alpha di atas standar yang ditentukan, yaitu 0,815, dan juga data ini dikatakan valid karena nilai faktor loading rata-rata di atas 0,4. Selanjutnya, perceived easy of use. Perceived easy of use ini dikatakan juga reliable karena nilai yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 0,864, di mana nilai ini melebihi standar yang telah ditentukan. Untuk indikatornya sendiri juga dapat dikatakan valid karena nilai yang diperoleh rata-rata di atas 0,4 setiap variabelnya. Sama halnya dengan variabel perceived usefulness, juga dikatakan reliable karena nilai cronback alpha yang diperoleh itu di atas 0,6 yang sebesar 0,884. Juga untuk faktor loading itu sendiri, nilai semua indikator di atas standar yang telah ditentukan, yaitu di atas 0,4, sehingga data dinyatakan valid. Dan yang terakhir adalah untuk variabel trust. Variabel trust sendiri memiliki data yang reliable sebesar 0,896, dan juga data ini dikatakan valid karena setiap indikator dalam penelitian ini, terutama untuk trust, itu melebihi standar yang telah ditentukan di atas 0,4. Oke, selanjutnya uji struktur equation model atau SEM. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan uji SEM menggunakan AMOS dengan melihat nilai good of fit atau melakukan fit model dan juga dimodifikasi sehingga tersisa hanya beberapa indikator saja setiap variabelnya. Seperti halnya sales promotion yang masih tersisa ada 3 indikator, yaitu SP1, SP4, SP6. Dan untuk perceived easy of use hanya tersisa 2, yaitu PEOU 1, PEOU 6, dan juga perceived usefulness yaitu masih tersisa 2, yaitu PU2 dan juga PU6. Selanjutnya untuk variabel trust itu sendiri masih tersisa 2 indikator, yaitu trust 2 dan juga indikator TR6.
Selanjutnya adalah variable customer satisfaction. Masih tersisa 2 indikator juga, yaitu SAT5 dan juga SAT6. Dan yang terakhir adalah variable e-customer loyalty of payment method, yang tersisa hanya 2 indikator juga, yaitu LOI1 dan juga LOI6. Berdasarkan dari fit model yang dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik value of good fit model yang dimana dilihat dari nilai P-nya. Untuk chi-square dalam penelitian ini dapat dikatakan good fit karena P di atas 0,05 yaitu 0,06. Untuk GFI juga dikatakan good fit karena nilai P 0,949 yaitu lebih besar dari 0,9. Kemudian RMSEA dikatakan good fit karena nilai P yaitu 0,04 di mana lebih kecil dari 0,08. Selanjutnya ACFI dikatakan good fit karena nilai P yaitu 0,913 yang dimana lebih besar dari 0,9. Selanjutnya ada CFI yaitu dikatakan good fit juga karena nilai P yaitu 0,984 di atas 0,9. Selanjutnya ada TLI yaitu dikatakan good fit karena nilai P terdapat 0,977 yang lebih besar dari 0,95. Dan yang terakhir adalah CMIN atau DF dikatakan good fit karena nilai P memiliki nilai 1,315 yang berarti lebih kecil dari 2,0 seperti itu. Selanjutnya untuk uji hipotesis itu sendiri, ada dari 5 hipotesis yang ada, terdapat 2 hipotesis yang ditolak, yaitu sales promotion ke satisfaction dan juga perceived easy of use ke satisfaction, customer satisfaction. Sedangkan untuk perceived easy of use, trust dan juga trust itu diterima terhadap customer satisfaction. Sedangkan untuk customer satisfaction dan e-customer loyalty of payment method juga diterima. Selanjutnya saya akan memperjelas tentang uji hipotesis itu sendiri. Hipotesis pertama ditolak, yang berarti bahwa sales promotion secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis ini didukung oleh Handoyo dan juga Pererung pada tahun 2002. Dalam penelitian ini, partisipan atau responden menilai bahwa penawaran promosi penjualan yang ditawarkan oleh e-wallet tidak mempengaruhi kepuasan mereka dalam transaksi makanan dan minuman. Selanjutnya, hipotesis kedua juga ditolak, yang berarti bahwa perceived easy of use secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis ini didukung oleh Juniwati pada tahun 2015. Dalam penelitian ini, pengguna e-wallet masih menemukan beberapa kendala saat menggunakan e-wallet, terutama dalam transaksi makanan dan minuman. Hipotesis ketiga diterima, yang berarti bahwa perceived usefulness secara langsung berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis ini didukung oleh Suhut et al. Pada tahun 2021. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan kegunaan e-wallet yang diberikan kepada penggunanya. Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa trust berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Hipotesis ini didukung oleh McConnell pada tahun 2022, yaitu studi ini juga mengidentifikasi bahwa ada hubungan yang positif antara kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan, yang sangat penting dalam memenuhi kepuasan pelanggan itu sendiri. Hipotesis yang kelima adalah diterima,
yang berarti bahwa customer satisfaction berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap e-customer loyalty of payment method. Hipotesis ini didukung oleh Al-Adwan dan Al-Horani pada tahun 2019 dan juga Bunlarfanik pada tahun 2019. Hal ini mengikuti penelitian Rizan et al. Yang mengatakan bahwa pelanggan yang puas dapat menjadi pelanggan setia karena mereka akan menggunakan kembali layanan dan memberikan rekomendasi bisnis tersebut kepada pelanggan lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yang pertama adalah sales promotion secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap customer satisfaction. Artinya, jika sales promotion tinggi, maka pengaruhnya terhadap customer satisfaction akan rendah. Dan jika sales promotion itu rendah, maka pengaruhnya terhadap customer satisfaction tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka penyedia layanan e-wallet harus meningkatkan alat penawaran promosi penjualan dengan lebih baik guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan e-wallet. Yang kedua, perceived easy of use secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap customer satisfaction. Artinya, jika perceived easy of use tinggi, maka belum tentu akan mempengaruhi customer satisfaction. Hasil ini berarti bahwa perlunya penyedia pelayanan e-wallet untuk melakukan evaluasi persepsi kemudahan penggunaan e-wallet itu sendiri untuk meningkatkan kepuasan pelanggan e-wallet. Yang ketiga adalah perceived usefulness secara langsung berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap customer satisfaction. Artinya, jika perceived usefulness tinggi, maka pengaruhnya terhadap customer satisfaction akan tinggi juga. Hasil ini berarti bahwa penyedia layanan e-wallet harus memperhatikan manfaat dan juga mempertahankan kegunaan dari aplikasi itu sendiri yang diperoleh oleh pelanggannya sehingga meningkatkan kepuasan bagi mereka. Selanjutnya, trust secara langsung berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap customer satisfaction. Artinya, jika kepercayaan tinggi, maka pengaruhnya terhadap customer satisfaction akan tinggi. Hasil penelitian ini berarti bahwa penyedia layanan e-wallet harus tetap mempertahankan dan juga menjaga kepercayaan pengguna e-wallet jika ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, customer satisfaction secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-customer loyalty of payment method. Artinya, jika customer satisfaction tinggi, maka e-customer loyalty of payment method juga akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini, perlu bagi penyedia layanan e-wallet jika ingin meningkatkan loyalitas pelanggan, maka harus memperhatikan nilai-nilai kepuasan pelanggan dan dengan juga faktor yang mempengaruhinya seperti perceived usefulness dan juga trust. Rekomendasi dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk penelitian yang akan datang atau feature studies untuk mengembangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi e-customer loyalty of payment method dengan menguji variabel lain seperti service quality, reputation, dan juga habit. Selanjutnya, menguji faktor lain yang mempengaruhi customer satisfaction seperti variabel bebas lainnya yaitu security, privacy, perceived interface, quality, brand image, perceived risk, perceived cashless, perceived benefit, perceived avoiding counterfeit money pada pengguna e-wallet. Dan juga diharapkan penelitian yang akan datang dapat memperluas wilayah tempat penelitian seperti di seluruh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah implikasi manajerial. Yang pertama, meningkatkan nilai diskon, voucher gratis ongkir, dan juga mengganti cashback dalam bentuk uang non-tunai yang masuk ke dalam saldo, bukan hanya poin saja demi meningkatkan customer satisfaction.
Kemudian, meningkatkan dan memberikan kemudahan penggunaan e-wallet dengan fitur scanner iris dan juga fingerprint. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja, fitur e-wallet demi meningkatkan customer satisfaction. Jadi diharapkan bagi penyedia layanan untuk tetap meningkatkan kinerja dari fitur e-wallet itu sendiri. Kemudian, meningkatkan dan menjaga kredibilitas dan integritas dari e-wallet demi meningkatkan customer satisfaction. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja e-wallet dan juga fitur layanan yang disediakan sesuai dengan harapan konsumen, memberi pengalaman yang menyenangkan saat transaksi food and beverage untuk mempertahankan dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian presentasi saya dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.